Halo semua, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget, apalagi di dunia digital sekarang. Hak kekayaan intelektual, atau biasa disingkat HKI. Kenapa sih ini penting di dunia informatika? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Coba bayangin deh, di zaman sekarang karya yang kalian buat, entah itu kode, desain, atau musik, bisa langsung viral dan mendunia. Keren kan? Tapi di saat yang sama, karya itu juga bisa banget dicuri dalam sekejap. Nah ini nih, kayak pedang bermata dua buat semua kreator digital. Terus, apa sih HKI itu sebenarnya? Gampangnya gini, anggap aja HKI itu semacam perisai hukum. Ini adalah hak spesial, hak eksklusif, yang dikasih negara buat para pencipta atas karya-karya mereka. Mau itu software, desain, musik, apapun itu. Intinya, ini cara buat ngelindungin ide-ide keren kalian. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama, perlindungan di era digital. Kita lihat yuk, kenapa HKI sekarang ini jadi jauh lebih penting daripada dulu? Nah, ini dia nih dilema besarnya. Cuma dengan satu klik copy-paste, karya orang bisa disalin sama persis. Akibatnya, distribusi ilegal di mana-mana. Kalau nggak ada HKI, penciptanya bisa rugi. Bukan cuma soal uang ya, tapi juga pengakuan atas kerja keras mereka bisa hilang gitu aja. Wah, ini bahaya banget buat semangat inovasi. Oke, lanjut ya. Biar lebih paham, kita kenalan dulu yuk sama jenis-jenis HKI. Secara garis besar, ada dua pilar utama yang perlu kita tahu. Nah, dua pilar itu adalah hak cipta dan hak kekayaan industri. Apa bedanya? Gini, hak cipta itu melindungi wujud dari sebuah ide. Contohnya, kode program, musik, tulisan. Kerennya, perlindungannya itu otomatis, langsung ada pas karyanya jadi. Nah, kalau hak kekayaan industri ini lebih ke urusan komersial, kayak paten atau merek dagang. Dan yang ini beda, ini harus didaftarkan secara resmi biar dapat perlindungan. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, paten. Paten ini buat ngelindungin penemuan teknologi yang benar-benar baru. Contohnya apa? Mungkin mesin mobil yang super irit atau formula obat baru. Pokoknya sesuatu yang inovatif dan punya kegunaan di industri. Berikutnya ada merek dagang. Ini gampang banget kita temuin sehari-hari. Tugasnya melindungi identitas sebuah brand, bisa nama, logo, atau simbol. Kalian lihat logo Apple digigit, pasti langsung kepikiran Apple kan? Atau dengar kata Nike. Nah, itulah kekuatan merek dagang. Satu lagi yang nggak kalah penting, rahasia dagang. Namanya aja udah rahasia ya. Ini melindungi info bisnis yang super konfidensial dan punya nilai jual tinggi. Contoh yang paling terkenal sepanjang masa? Jelas, resep Coca-Cola. Atau algoritma pencarian Google. Kekuatannya ya karena dirahasiakan itu. Oke, sekarang kita kerucutkan pembahasannya ya. Gimana sih penerapan HKI ini di dunia software, di aplikasi dan kode yang kita pakai tiap hari? Nah, ini kuncinya. Waktu kita pakai software, hak kita sebagai pengguna itu diatur oleh yang namanya lisensi. Anggap aja ini kayak surat perjanjian antara kita, si pengguna, dengan yang bikin softwarenya. Jenis lisensi itu ada macam-macam. Coba kita lihat ya. Ada yang komersial kayak Microsoft Office, ini jelas kita harus beli. Terus ada freeware, contohnya Google Chrome. Gratis dipakai tapi nggak boleh diutak-atik. Ada juga shareware kayak WinR yang kasih kita coba gratis tapi fiturnya dibatasi. Nah, yang terakhir dan seru banget itu open source, kayak Linux. Kodenya dibuka buat umum, jadi siapa aja boleh ikut ngembangin. Dan ternyata HKI ini bukan cuma urusan legal loh, tapi jadi fondasi model bisnis perusahaan teknologi raksasa. Misalnya model langganan atau CS kayak Google Workspace, atau platform gratisan kayak YouTube yang dapat duit dari iklan. Bahkan Apple, mereka jual hardware yang harganya mahal itu karena di dalamnya ada software eksklusif yang dilindungi HKI. Sekarang kita sampai di bagian akhir, tapi ini justru yang paling penting, etika dan masa depan inovasi. Ini bukan lagi soal aturan, tapi soal tanggung jawab kita bersama, baik sebagai pembuat ataupun pengguna teknologi. Buat kalian yang nanti mau jadi profesional di bidang IT, ada 3 hal yang wajib dipegang teguh. 1. Hargai lisensi. Stop pakai software bajakan. 2. Jangan pernah plagiat. Jangan copy-paste kode orang lain terus ngaku-ngaku itu buatan kita. Dan yang ketiga, ini super krusial, selalu lindungi data pengguna. Kepercayaan mereka itu nomor 1. Jadi, kalau bisa kita simpulkan, HKI itu ada untuk melindungi kreativitas. Dan justru mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru di dunia teknologi. Jadi jangan lihat ini sebagai penghalang ya, tapi justru sebagai bensin yang bikin mesin inovasi jalan terus.
Nah, setelah kita ngobrolin semua ini, sekarang pertanyaannya buat kalian. Inovasi apa nih yang bakal kalian ciptakan? Dan gimana cara kalian melindunginya? Karena dunia digital lagi nunggu karya hebat kalian selanjutnya.